Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Purnama, dari kelas 5 PPJKR, dengan NPM 1810 6310 70 057. Di sini saya akan membuat kesimpulan tentang dari buku dari bab 1 manajemen organisasi dan sistem pertandingan olahraga. Mulai saja. Yang pertama adalah manajemen. Apakah manajemen ini? Menurut Duff and Marchik 1998 mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Setiap bukti menghadirkan kesaksian dari proses manajemen demi keperluan untuk penyempurnaan ragam budaya masyarakat. Beberapa contoh lagi bisa disebutkan yang menguatkan konsep manajemen awal, diantaranya Kekaisaran Romawi 753 sebelum Masehi sampai dengan 476 sebelum Masehi. Sistem pelayanan masyarakat sipil di Cina, Gereja Katolik. Jadi manajemen ini dikenal sebagai proses dasar dari integrasi yang dirancang untuk meraih pencapaian yang teratur atau terorganisir dengan maksud tertentu dengan hasil yang sangat berarti. Yang kedua adalah apakah manajer itu? Seorang manajer adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Secara spesifik, seorang manajer adalah seseorang yang melakukan perencanaan, mengambil keputusan, mengorganisasikan staf, memimpin, memotivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Oleh sebab itu, orang yang terlatih dan mempersiapkan diri dengan baik akan dipakai atau dipanggil untuk melaksanakan tugas manajerial yang begitu banyak dan memastikan proses pendidikan olahraga dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Seni dari manajemen olahraga berubah menjadi ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah mengapa mengejar karir di manajemen. Manajer biasanya mengontrol fungsi dari masing-masing bagian, seperti merekomendasikan kenaikan gaji atau promosi, membuat sumber daya manusia jadi lebih efektif, menentukan beban kerja. Beberapa lebih menyukai tugas manajemen sebagai guru atau pelatih. Orang yang dipilih untuk posisi manajerial biasanya didasari oleh faktor akademik, memiliki sertifikat untuk posisi yang akan ditempati, mempunyai pengetahuan terhadap posisinya, berpengalaman di lapangan, memiliki kemampuan manajerial. Yaitu B. Selanjutnya B adalah prinsip manajemen dan struktur organisasi. Para ahli di banyak daerah juga telah mengembangkan prinsip-prinsip untuk membantu dalam manajemen organisasi yang efektif. Struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Rentang kendali harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi. Manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi. Koordinasi kerjasama antar berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif. Yang selanjutnya adalah manajer harus menjadi pemimpin yang efektif. Staf atau bagian tugas membantu keefektifan manajemen. Tugas dan hak personel, otoritas harus sepadan dengan tanggung jawab, dan garis kewenangan harus jelas. Tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Selanjutnya adalah menerjemahkan struktur manajemen ke dalam bentuk grafik atau bagian organisasi. Untuk mempersiapkan dalam bentuk grafik sehingga dapat mudah dipahami, maka dari itu anggota organisasi dan individu lainnya menggunakan 6 langkah prosedur untuk pengembangan bagian organisasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan organisasi. Kedua, aturlah tujuan ke unit fungsional yang bermakna. Ketiga adalah mengatur unit fungsional yang diidentifikasi menjadi unit-unit pengelolaan yang tepat seperti departemen. Siapkan model struktur organisasi dan melakukan uji coba. Yang kelima adalah merevisi model yang diterima ke dalam input.
terpercaya. Yang keenam adalah evaluasi desain terakhir dan penugasan tenaga yang bekerja dalam organisasi ke unit fungsional yang sesuai. Selanjutnya adalah yang kedua, garis dan staf organisasi. Seseorang dalam posisi garis memiliki tanggung jawab langsung dan kewenangan untuk tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Seseorang dalam posisi staf memiliki hubungan langsung ke tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Yang ketiga adalah struktur dan organisasi formal dan informal. Pertama, permintaan teori dari dan struktur harus ada kebutuhan bagi organisasi, dan kedua, organisasi harus tahu tujuan mereka berusaha untuk dicapai. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, struktur dibagi dua. Yang pertama, organisasi formal dan informal. Organisasi formal didasarkan pada struktur hierarki pekerjaan dengan tugas yang diberikan oleh manajer untuk bawahan bersamaan dengan hierarki tugas-tugas mereka dan jaringan komunikasi. Sedangkan organisasi informal, sebuah organisasi yang menyadari bahwa ada banyak hubungan yang tidak dapat digambarkan dalam bagian organisasi. Yang keempat adalah struktur manajemen untuk program pendidikan jasmani dan olahraga. Struktur manajemen pada dasarnya dibentuk untuk program pendidikan jasmani di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, dan universitas. Organisasi komunitas tersebut dibahas sebagai berikut. Yang pertama adalah organisasi dan struktur penjas di SD, SMP, SMA, atau SMK. Pendidikan tingkat kabupaten adalah unit manajemen dasar untuk tingkat SD, SMP, SMK, dan SMA merupakan sebuah bagian kelompok kerja yang dibangun oleh negara. Yang kedua adalah pengawas sekolah, dan yang ketiga ada bidang eksekutif kurikulum dan instruksi. Keempat ada bidang eksekutif SDM atau sumber daya manusia dan pelayanan jasa. Yang kelima bidang keuangan. Yang keenam prinsipal atau pengawas sekolah. Yang ketujuh supervisor, 8 direktur, 9 konsultan olahraga dalam pendidikan. Yang kelima, kali ini kita akan membahas struktur organisasi Penjaskes di tingkat perguruan tinggi atau universitas. Penjaskes di tingkat perguruan tinggi atau universitas terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, instruksi dasar atau program kegiatan fisik. Yang kedua ada program keguruan, program non keguruan seperti kepelatihan dan sebagainya. Program khusus tingkat perguruan tinggi, jadi ada 4 ya. Nah, kesimpulan dari manajemen adalah salah satu fungsi manajemen untuk mengembangkan struktur organisasi melalui tujuan pendidikan jasmani dan olahraga secara efektif dan efisien. Tujuan pendidikan jasmani diantaranya adalah kebugaran fisik, keterampilan motorik, kognitif, dan perkembangan afektif atau sosial emosional. Yang terakhir adalah ada administrasi olahraga. Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda, jadi administrati, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik, komputerisasi, surat menyurat, kearsipan agenda, pekerjaan-pekerjaan tata usaha kantor. Kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu administrare, yang artinya ad atau pada, ministrare melayani. Maka kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Dari dua pengertian di atas, maka secara umum dapat diartikan administrasi mempunyai pengertian pelayanan kegiatan tata usaha kantor. Yang pertama adalah pengertian administrasi. Sebagaimana tadi disebutkan adalah pengertiannya adalah kegiatan tata usaha kantor dan melayani. Menurut Profesor Prajudi Atmosudirjo, administrasi ada dua, yaitu dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Yang pertama adalah dalam pengertian sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor seperti tulis menulis, pengetikan, surat menyurat, agenda, kearsipan, pembukuan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam arti yang luas dibedakan 3 sudut, yaitu proses, fungsi, dan tugas. Proses
Ditinjau dari sudut proses, maka administrasi merupakan keseluruhan proses mulai dari proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, penggerakan, pengawasan sampai dengan tujuan, fungsi atau tugas. Ditinjau dari sudut fungsi atau tugas, administrasi berarti keseluruhan tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai administrator keperanatan atau institusi. Ditinjau dari keperanatan, maka tinjauan administrasi adalah melihat kegiatan dalam suatu lembaga melakukan aktivitas tertentu. Misalnya lembaga perbankan, maka ada orang-orang yang melakukan kegiatan perbankan dalam lembaga itu. Yang kedua adalah motivasi. Untuk mengembangkan kinerja organisasi, maka dibutuhkan niat dan mengembangkan suatu motivasi kerja yang tinggi. Kesimpulannya adalah dari definisi-definisi tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa administrasi mengandung unsur adanya orang, pedoman atau petunjuk, kegiatan-kegiatan, kerjasama, rasionalitas, dan adanya tujuan yang hendak dicapai. Jadi administrasi adalah aktivitas untuk mencapai tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian resume atau rangkuman bab 1 dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.